Ya, jadi kalau masalah diklik, kamu jangan ngiklan di kompetitor yang ekstrim, babak belur nanti teman-teman ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan saya Bimo di channel Bimo Digipreneur, berbagi tutorial di dunia digital. Oke teman-teman, video ini langsung saja saya ingin membahas tentang pertanyaan terbanyak yang masuk ke saya. Saya sudah ngiklan tapi kok belum terjual. Nah, itu kalau saya bahas di chat pastinya nggak akan selesai gitu. Makanya teman-teman yang mungkin saat ini merasa bahwa sudah ngiklan dan belum terjual, simak video ini sampai selesai. Nah, biasanya saat bertanya ke saya, Om saya sudah ngiklan tapi belum terjual, saya nanya balik, kamu ngiklannya di mana? Di kata kunci mana maksudnya? Kemudian datanya seperti apa gitu. Karena poin pentingnya ketika ngiklan itu teman-teman ngiklan di mana dan datanya seperti apa. Kalau teman-teman belum bisa baca data iklan, teman-teman bisa kunjungi YouTube saya di bagian sini ya. Ada video cara membaca data iklan dan memperbaiki supaya iklannya tidak boncos. Nah, untuk lebih detailnya lagi, saya bahas di sini bagaimana jika sudah ngiklan tetapi belum terjual. Jadi ketika belum terjual, teman-teman, permasalahan apapun ya teman-teman, di dalam marketplace, di dalam ads, bahkan di dalam kehidupan ya. Saya mengibaratkan seperti kayak kita menjadi seorang dokter ya, atau mungkin seperti mekanik bengkel mobil misalkan. Jadi sebelum kita memberikan solusi, apa yang harus kita tahu? Sebelum solusi, kita harus tahu yang namanya masalahnya dulu. Jadi teman-teman temukan masalahnya dulu di mana. Nah, setelah itu baru optimasi solusinya. Solusinya apa? Dioptimasi itu maksudnya dimaksimalkan solusinya. Kalau teman-teman ngiklan belum terjual, nggak tahu penyebabnya di mana, baca datanya tidak bisa, bagaimana memberikan solusi? Nah, makanya kenapa ini saya gambarkan sebagai seorang dokter. Dokter sebelum ngasih resep, dia akan apa? Diagnosa dulu. Oh, sakitnya apa? Oh, lidahnya merah atau putih, kemudian ada panas dalam tidak, lalu perutnya kembung atau tidak, dan lain sebagainya ya. Baru nanti mereka, para dokter ini memberikan resep gitu. Sama, bengkel pun juga sama, di starter enteng enggak, suaranya ketika digas seperti apa, lalu ketika dipakai tarikannya sendat-sendat enggak, dan lain sebagainya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kalau masalah di marketplace seperti apa, jadi masalah di marketplace kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya ingin rumuskan masalah pada iklan ya. Masalah pada iklan itu biasanya ada 3 hal. Yang pertama adalah, satu adalah dilihat ya. Jadi masalah pertama adalah biasanya di bagian dilihat. Masalah kedua di bagian diklik. Kemudian masalah yang ketiga adalah di bagian trusted ya. Nah, teman-teman temukan dulu yang membuat tidak terjual itu di mana ya. Misalkan nih secara data ternyata dilihatnya sedikit. Nah, secara data ini dilihatnya sedikit. Nah, dilihat sedikit, ini solusinya apa? Teman-teman bisa naikkan bid ya. Yang pertama, naikkan bid iklan. Yang kedua, solusinya bisa tambah kata kunci. Ya, kemudian kalau teman-teman ingin sering dilihat lagi, bisa naikkan konversi ya. Karena dengan menaikkan konversi, itu teman-teman nanti bid iklannya juga semakin turun. Ya, dengan teman-teman bisa menaikkan konversi. Nah, lalu kadang ada pertanyaan, Om saya bidnya sudah di atas rekomendasi, saya sudah ngiklan selama 2 hari, 3 hari, belum ada yang lihat sama sekali. Teman-teman bisa komplain ke CS marketplace-nya, misalkan Shopee ya, komplain aja ke Shopee misalkan yang sering terjadi ya. Jadi ada beberapa yang mengalami kendala seperti ini, komplain aja. Kalau teman-teman sudah merasa bidnya sesuai rekomendasi, bahkan sudah di atas rekomendasi, sudah ngiklan 2-3 hari belum kelihatan, sampaikan ke CS-nya. Siapa tahu ada masalah di bidang IT-nya, di akunnya dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu ya. Gitu. Nah, ini masalah pertama. Jadi kalau dilihatnya sedikit, solusinya kurang lebih ini. Nah, kemudian yang kedua, temukan masalah lagi. Kalau misalkan nih sudah dilihatnya sudah banyak, dilihatnya ini banyak ya, tapi dikliknya sedikit. Masalah dikliknya sedikit. Solusinya apa? Nah, solusinya teman-teman bisa optimasi. Yang pertama, solusi pertama adalah optimasi. Optimasi bagian menariknya. Ya.
biasanya CTR tandanya ini ya, tandanya kurang menarik atau dikliknya sedikit itu biasanya CTR-nya di bawah 3% ya, lebih kecil daripada atau lebih kecil sama dengan 3% ya. Di bawah ini biasanya dilihatnya dikliknya sedikit ya. Di bawah 3% biasanya dikliknya sedikit. Jadi yang melakukan pertama kali teman-teman lakukan adalah optimasi menariknya. Yang pertama, yang kedua adalah yang tadi pertanyaan iklannya di mana? Di mana? Di sini ada perbaikan adalah apa? Kata kunci. Ya, iklannya di mana? Kata kunci ini sembari kita cek kompetitornya siapa. Ya, ini solusinya adalah untuk menghindari kompetitor yang ekstrim. Ekstrim itu seperti apa sih? Jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman memahami solusi untuk diklik, teman-teman harus juga memahami kenapa sih produk kita itu diklik. Nah, ini teman-teman harus paham dulu, karena kalau di sini teman-teman tidak paham sebagai konsumen ya, memahami sebagai orang belanja itu kenapa sih ngeklik produk kita. Ini akhirnya teman-teman yang penting iklan sudah tayang gitu. Pokoknya kalau sudah tayang harus terjual. Nah, ini biasanya dialami oleh pemain pemula di bidang marketplace. Pokoknya sudah ngiklan harusnya terjual gitu. Tapi ngiklannya di mana? Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana produk kita tuh diklik. Jadi kalau di marketplace itu kan tampilannya kan seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Teman-teman harus memahami dari sisi customer ya. Misalkan ini produk. Nah, kemudian ini ada beberapa produk, misalkan kata kuncinya adalah misalkan parfum helm gitu ya, misalkan ya, parfum helm gitu. Orangnya customernya ngetik parfum helm. Nah, teman-teman, yang membuat orang ngeklik, misalkan dia tiba-tiba ngeklik yang ini, misalkan dia ngeklik yang ini, misalkan yang membuat dia ngeklik ini tuh apa alasannya? Kenapa dia klik yang ini? Ya, kenapa dia klik yang ini gitu? Ini harus terjawab, teman-teman harus tahu. Kenapa? Karena konsumen ya, customer itu pasti menganggap apa? Produk yang di arsir merah ini apa? Ini menang gitu ya. Menang dari yang lain. Yang menang dari yang lain. Dari sisi apa? Bisa jadi dari sisi desain. Bisa jadi dari sisi video produk ya, ada videonya dalam artian mungkin produk lain gak ada videonya, dia ada videonya, jadi dia penasaran nih video produknya seperti apa. Kemudian bisa jadi di ulasan, bisa juga di jumlah terjual, bisa juga di harga ya, walaupun harga ini tidak selalu yang pertama, tidak semua orang tuh cari yang termurah ya. Jadi yang membuat orang klik itu adalah dia menganggap bisa jadi desainnya lebih bagus, bisa jadi video, ulasan, jumlah terjual, atau harganya lebih menarik ya. Itu yang membuat orang klik. Nah, kadang nih orang-orang itu ngiklan masih pakai kata kunci yang umum. Ya, contohnya gini, logikanya gini nih, logika di lapangannya gini. Misal orang masuk ke Shopee gitu ya, lalu ada orang penjual ngiklan hijab misalkan dengan kata kunci hijab. Ini kan kata kuncinya terlalu umum ya. Nah, di kata kunci hijab ini bagaimana para penjualnya, sellernya itu seperti apa? Seller lain itu seperti apa? Kita harus cek, harus riset ya. Mereka terjualnya 10.000 plus semua ya. Rata-rata 10.000 plus semua, ulasannya juga bagus-bagus, desainnya juga lumayan oke ya. Nah, ini nih logikanya nih, kalau kita ngiklan di dekat atau di area seperti ini ya, dengan desain mungkin yang kurang bagus, bahkan mungkin belum terjual, belum ada ulasan, lalu nangkring di sini misalkan di tengah-tengahnya ini, kira-kira diklik nggak? Ada potensi nggak? Mungkin ada, tapi sangat kecil sekali. Jadi dikliknya bermasalah. Kenapa? Karena kita berada di kompetitor yang ekstrim. Nah, teman-teman perlu menemukan skill bagaimana teman-teman bisa menemukan kata kunci yang tertarget lagi, atau kata kunci turunan. Kalau saya menyebutkan adalah istilahnya kata kunci yang harta karun gitu. Ya, jadi teman-teman pahami dulu di masalah kliknya ini, bahwa orang ngeklik itu karena apa? Dinilai produk itu lebih menang daripada kompetitor. Bisa jadi menangnya dari mana? Dari sisi kurang lebihnya ini ya.
Kalau kita menang, diklik. Jadi maka dari itu teman-teman harus hindari yang namanya kompetitor yang ekstrim. Ya, jadi kalau masalah diklik, kamu jangan ngiklan di kompetitor yang ekstrim, babak belur nanti teman-teman ya. Sebagai penjual baru lalu kemudian ngiklan di kompetitor yang ekstrim dengan kata kunci umum, ya masalah dikliknya kan sedikit. Jadi temukan kata kunci yang tertarget atau harta karunnya, kata kuncinya. Nah, yang ketiga adalah ketika dilihatnya sudah banyak, kemudian kliknya juga banyak, tapi terjualnya belum gitu. Belum terjual. Nah, ini masalahnya di mana? Masalahnya adalah di trusted-nya. Ya. Jadi teman-teman optimasi bagian trusted-nya. Ya, trusted itu bagian apa saja sih? Jadi teman-teman yang member Baleomall itu sebenarnya sudah ada sih di sini ya. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Jadi di bagian kalau traffic-nya kurang itu apa saja? Ya tadi ada optimasi menariknya, itu jawabannya di sini ya. Jadi yang dioptimasi bagian menariknya ya, jawabannya ada di sini. Yang menarik itu apa saja, silakan nanti dioptimasi. Yang member Baleomall buka di tutorial rumus terjual banyak ya. Kemudian kalau kurang trusted, di sini evaluasinya ya, optimasinya yang dioptimasi di sini ya. Jadi optimasi poin trustednya, optimasi poin trustednya. Kalau teman-teman optimasi poin trustednya, biasanya itu akan mudah terjual. Jadi teman-teman sudah ada dapat traffic banyak, lalu menemukan kata kunci yang harta karun ya, kata kuncinya harta karun, CTR-nya otomatis nanti bisa membaik karena sudah dioptimasi bagian menariknya di kata kunci yang tepat, bukan di kompetisi yang ekstrim, dan toko teman-teman trusted, maka potensi terjualnya lebih tinggi ya. Kenapa? Karena jualan di marketplace itu pola sederhananya hanya gini ya. Ketika teman-teman tokonya ini sudah menarik, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya. Ketika toko sudah menarik, kemudian toko itu trusted, lalu teman-teman bisa menemukan kata kunci harta karun ya, kata kunci harta karun, maka dari situ teman-teman siap-siap yang namanya adalah panen. Nah, di dalam Zoom Group Mentoring biasanya saya lebih memperdetail lagi bagaimana caranya kita menemukan kata kunci harta karun supaya kita lebih mudah untuk panen di dalam marketplace ya. Dan juga teman-teman bisa follow Instagram saya ya. Di Instagram saya juga menegaskan bahwa kuncinya adalah di kata kunci. Kalau teman-teman sudah iklan tidak terjual, terjebak perang harga, susah jual dengan harga margin tinggi, capek bersaing dengan seller lama yang sudah terjual ribuan, ya kuncinya adalah di kata kunci ya. Jadi teman-teman boleh silahkan follow Instagram saya. Ya, Instagram saya itu @bimo.ia ya. Teman-teman bisa klik Bimo Digipreneur, di situ ada link untuk Instagram saya. Di sini saya juga kasih solusi ya, bagaimana cara kreatif menemukan kata kunci harta karun ya. Tapi lebih detailnya ada di grup mentoring saya. Ketika Zoom saya akan bahas lebih detail lagi, supaya ketika toko teman-teman sudah menarik, trusted, dan menemukan kata kunci harta karun, teman-teman bisa panen di marketplace-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Saya doakan teman-teman yang sudah nonton sampai selesai menemukan ide baru, menemukan solusi baru, sehingga ketika ngiklan teman-teman lebih mudah terjual. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, pantang mundur sebelum auto cuan. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.